Selanjutnya pemirsa masih dari Solo, pakar gizi Universitas Muhammadiyah Surakarta soroti pentingnya pengawasan program makan bergizi gratis untuk menjamin mutu kualitas menu yang disajikan. Dan tentu hal ini perlu adanya kolaborasi antar sektor untuk memaksimalkan gizi yang terpenuhi di setiap makanan. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional mengumumkan bahwa program makan bergizi gratis telah dilaksanakan di seluruh provinsi. Capaian ini disampaikan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana setelah melakukan laporan perkembangan program kepada Presiden Prabowo Subianto pada Senin 24 Februari 2025. Pakar ilmu gizi UMS Mutalazimah menjelaskan bahwa penyediaan makanan bergizi gratis dapat dilihat melalui 3 bidang ilmu. Salah satunya adalah manajemen penyelenggaraan makanan. Dalam hal ini penting untuk memastikan kualitas makanan yang disediakan, mulai dari penyediaan hingga penyajian. Selain itu, pelaksanaan standar HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point juga harus diterapkan pada titik-titik kritis dalam proses produksi untuk mengidentifikasi dan mengendalikan potensi ancaman yang dapat mempengaruhi kualitas makanan yang disajikan. Dengan lingkungan mereka, dengan karakteristik daerah tersebut. Lah, kemudian baru nanti evaluasi terhadap output lain seperti tadi, tinggi badan menurut umur untuk mengukur apakah stuntingnya turun atau tidak, atau kalau untuk mengukur gizi kurang, wasting itu berat badan menurut umur, untuk mengidentifikasi keberhasilan pada remaja putri ya lewat pengukuran kadar HB-nya, ya harus di atas 12, minimal 12 gram persen, atau pada ibu hamil lewat pengukuran lingkar lengan atas, tidak boleh kurang dari 23,5 cm lingkar lengan atasnya. Itu yang kemudian bisa menjadi indikator-indikator keberhasilan, seperti itu. Selanjutnya, seberapa besar dampak jangka panjang yang dapat diharapkan dari kebijakan ini terhadap pembangunan sumber daya manusia di Indonesia? Ya, memang gizi ini berperan sangat penting ya. Jadi gizi itu sebenarnya sifatnya daur kehidupan. Jadi mulai kalau misalnya daurnya itu dimulai dari ibu hamil diperbaiki status gizinya akan melahirkan bayi yang sehat. Bayi dengan cukup gizi, ASI eksklusif, kemudian setelah 6 bulan diberikan makanan pendamping ASI yang memadai, kemudian anak balita, anak sekolah, remaja, ya wanita usia subur, ibu hamil lagi menyusui, menjadi lansia, semuanya ini daur. Jadi karena ini yang disasar adalah golongan rentan, maka dalam jangka panjang kalau ini dilaksanakan dengan on the right track, dengan pengawasan yang memadai dari sisi semuanya tadi ya, baik ilmu gizi masyarakat, ilmu manajemen program, manajemen penyelenggaraan makanan, ilmu gizi kliniknya dan seterusnya, itu akan berdampak insya Allah bisa baik untuk menuju Indonesia Emas 2045. Mutalazimah juga memberikan rekomendasi untuk memperbaiki dan mengoptimalkan kebijakan dengan mendasarkan dengan kebutuhan masyarakat, dengan melihat kebutuhan gizi serta mengembangkan potensi lokal. Ia juga menyampaikan tidak kalah penting untuk kolaborasi antara sektor kesehatan, pemerintah daerah, dan menggandeng sektor pertanian serta sektor swasta. Yang pertama, kita harus mendasarkan pada kebutuhan masyarakat. Yang pertama, kebutuhan ini berarti artinya baik kebutuhan gizi dari masing-masing sasaran, atau kebutuhan yang terkait dengan menu makanan. Kemudian juga apakah ini bisa meningkatkan potensi atau kearifan lokal di masing-masing daerah, karena Indonesia ini kaya dengan hasanah. Dengan harga tertentu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, masing-masing akan punya variasi menu, akan punya cara untuk mencukupkan anggaran itu, sehingga perlu dipastikan bahwa makan bergizi gratis yang kebetulan diberikan untuk makan siang ini sesuai dengan kebutuhan, tetap memenuhi paling tidak 30% dari kebutuhan seluruh setiap sasaran, seperti itu. Lalu kemudian perlu adanya multisektor, kolaborasi multisektor.
Tidak hanya kesehatan, tidak hanya pemerintah daerah, tapi juga bidang pertanian dan bidang-bidang lain yang terlibat, baik itu swasta ya ataupun masyarakat luas dari pemangku-pemangku kepentingan lain yang terkait. Ini harus bersatu padu untuk memastikan keberhasilan program ini. Alfian memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.